Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Aris Melandar, mahasiswa Magister Teknik Geologi UGM angkatan 2023. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait tugas mata kuliah Geologi Migas dan Geokimia Hidrokarbon terkait pada pembahasan tahapan eksplorasi migas dan risk assessment. Baik, saya mulai dari outline pertama tentang sedimentary basin. Kemudian yang menjadi pembahasan selanjutnya adalah tahapan pada eksplorasi migas. Kemudian yang ketiga adalah tahapan pada pengambilan keputusan pada setiap dari konsep eksplorasi migas. Dan yang menjadi pembahasan penting di akhir pada presentasi ini adalah pembahasan tentang risk assessment atau yang menjadi manajemen risiko pada eksplorasi suatu migas. Baik, saya awali dengan pembahasan sedimentologi stratigrafi. Kenapa pembahasan ini penting disampaikan pada awal presentasi ini? Karena pada eksplorasi migas, sedimentologi stratigrafi ilmu yang sangat berperan penting dalam proses menguak dalam suatu wilayah tersebut, apakah terdapat suatu migas ataukah tidak, maka bisa dijelaskan oleh beberapa cabang ilmu. Salah satunya ilmu yang sangat penting pada awal-awal proses eksplorasi migas adalah proses penilaian terkait pada sedimentologi stratigrafi. Karena proses sedimentologi itu adalah menurut Bock tahun 2006, menurut beliau sedimentologi adalah proses ataupun cabang ilmu sains yang mempelajari tentang klasifikasi, tentang asal, tentang interpretasi pada sedimen dan batuan sedimen. Kita bisa lihat di sini bahwasanya uh, menjadi basic teori pada pembahasan geologi, yang mana pada lelehan magma sehingga terbentuklah suatu batuan beku atau igneous rock. Kemudian yang mana batuan beku tersebut mengalami proses eksogenik yang mana terjadi pelapukan dan erosi sehingga terbentuklah proses sedimentasi, yang mana sedimentasi ini lama-lama akan terbentuk menjadi batuan sedimen. Maka ini sangat penting dalam proses eksplorasi migas, terlebih karena reservoir pada migas adalah batuan, umumnya pada batuan sedimen. Baik, kemudian pada pembahasan stratigrafi, kenapa penting dalam proses eksplorasi migas? Mengingat karena stratigrafi adalah ilmu yang membahas tentang urutan dari suatu batuan dan waktu terbentuknya dan hubungannya pada waktu geologi. Kita bisa lihat di sini bahwasanya ini adalah proses ilustrasi ilustrasi konsep sedimentary basin, yang mana kita bisa lihat di sini terbentuknya suatu cekungan tersebut yang mana dimulai oleh terbentuknya suatu wadah, kemudian wadah tersebut diisi oleh sedimen yang mana disebut dengan basin infilling. Kita bisa lihat di sini yang mana terisier tersebut mengalami proses sedimentasi. Makanya dari sini kita bisa perhatikan bahwasanya ilmu sedimentologi sangat berperan penting terutama pada pada menguak pada proses-proses sedimen yang terjadi pada suatu cekungan. Kemudian kita bisa lihat di sini bahwasanya sedimen tersebut akan membentuk suatu pola-pola tertentu secara vertikal. Makanya kita bisa lihat di sini suatu pola secara vertikal, di mana stratigrafi bisa menjelaskan dari sisi menjelaskan tentang urutan atau terbentuknya suatu batuan, dan bisa menjelaskan terkait tentang umur dari suatu umur geologi terkait terbentuknya suatu batuan yang menjadi yang ada pada basin infilling. Yang mana nantinya pembelajaran tentang sedimentologi stratigrafi sangat-sangat penting dalam eksplorasi migas terkait bisa menjawab beberapa beberapa permasalahan pada proses basin atau basin sedimentary. Pertama adalah bisa menjelaskan tentang proses basin infilling, kemudian bisa menjelaskan tentang penentuan lingkungan pengendapan, kemudian bisa memberikan informasi terkait distribusi batuan sedimen, kemudian bisa bisa memberikan gambaran terkait quality dan quantity batuan sedimen yang berkaitan nantinya dengan petroleum system. Baik, selanjutnya adalah pembahasan tentang sedimentary basin. Jadi setelah tadi kita sampaikan bahwasannya sedimentary basin adalah hal yang sangat penting dalam pembahasan eksplorasi migas, karena sedimentary basin adalah yang menjadi wadah yang mana nantinya wadah tersebut akan terisi oleh
berbagai material sedimen yang nantinya sedimen-sedimen tersebut akan membentuk petroleum system yang nanti akan menjadi kunci yang akan perlu kita bahaskan pada eksplorasi migas yang menjadi pokok yang akan kita cari selama proses penilaian suatu eksplorasi migas. Baik, kita bisa lihat di sini bahwasanya ada 3 parameter penting yang dikatakan suatu sedimentary basin. Jadi apakah suatu cekungan tertentu di wilayah tertentu akan menjadi sedimentary basin? Tentu kita bisa mengacu pada tiga parameter penting menurut NCL 1962, karena sedimentary basin itu pertama adalah suatu wilayah yang mengalami atau yang menerima sedimen yang tebal. Jadi parameter pertama adalah tebal. Kemudian dalam waktu geologi sangat lama, kemudian di mana pembentukannya sangat dikontrol oleh proses gaya tektonik. Jadi yang menjadi kunci adalah tebal, kemudian proses waktu geologi yang lama, dan dikontrol oleh tektonik. Kemudian sini kita bisa lihat bahwasannya ada klasifikasi, ada 9 klasifikasi suatu cekungan menurut Kingston et al. Beliau membagi atau mengklasifikasi berdasarkan 3 parameter. Pertama berdasarkan continental or oceanic basement. Jadi apakah basement tersebut merupakan continental atau oceanic crust. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan plate kinematik, apakah terjadi pada batas convergent atau batas divergent atau pada strike slip transform. Kemudian yang ketiga, apakah terjadi pada tengah dari suatu plate ataukah pada tepi suatu plate, sehingga 3 parameter tersebut akan bisa mengklasifikasi. Kita bisa lihat di sini ada klasifikasi kita bisa lihat dari oceanic basin. Kita perhatikan ke bawah hingga nanti pembagiannya yang di sebelah kanan ada oceanic strike slip, oceanic reef, ocean basin. Baik, kemudian dalam pembahasan sedimentary basin ada hal yang sangat penting juga terkait timing antara terbentuknya suatu cekungan, kemudian dikaitkan dengan proses sedimentasi yang terjadi pada cekungan tersebut. Ada 3 hal yang penting yang mana dibagi oleh NCL 1962. Dia menjelaskan bahwasannya ada cekungan post depositional basin, ada cekungan syn depositional, ada cekungan pre-depositional basin. Kita bisa lihat di sini pada post depositional basin yang menjadi kunci adalah pada suatu wilayah tertentu sudah terjadi adanya suatu tumpukan sedimen, kemudian sedimen tersebut mengalami gaya tektonik yang mana terjadi bisa sagging, kemudian yang lama-lama akan membentuk pola seperti cekungan yang mana nantinya cekungan tersebut akan diisi oleh basin infilling. Kemudian kita bisa lihat di sini yang menjadi ciri khas dari post depositional basin adalah tebal antara pada tepi dari suatu basin hingga ke tengah dari suatu basin. Kita bisa lihat relatif homogen dan relatif sama dari tepi suatu cekungan ke tengah dan ke tepi dari suatu cekungan. Kemudian yang kedua adalah cekungan syn depositional basin. Kita bisa perhatikan bahwasanya pada syn depositional basin antara terjadinya suatu cekungan kemudian antara terbentuknya suatu cekungan dengan sedimen yang mengisi suatu cekungan tersebut terjadi pada waktu yang bersamaan. Bisa kita lihat di sini bahwasanya yang menjadi ciri khas dari syn depositional basin adalah antara ketebalan pada tepi dari suatu basin dengan pada di tengah dari suatu basin itu relatif pada kondisi yang heterogen atau pada ketebalan yang tidak sama. Kemudian pada yang ketiga adalah cekungan pre-depositional. Kita bisa perhatikan bahwasanya cekungan yang terbentuk akibat terjadinya suatu pembebanan pada suatu wilayah tertentu, kemudian lama-lama terisi oleh sedimen yang berada di atasnya. Baik, pada eksplorasi migas kita bisa perhatikan yang menjadi elemen kunci pada pembahasan awal tadi adalah proses ataupun pada proses basin infilling, pada basin forming, dan pada basin inversion, yang mana nanti akan bisa menjawab pada proses selanjutnya terkait eksplorasi migas. Baik, eksplorasi migas itu adalah ada 3 disiplin ilmu yang sangat berkaitan. Pada eksplorasi migas kita bisa lihat ada irisan ilmu geologi, kemudian irisan ilmu geofisik, dan irisan ilmu petroleum engineering. Kita bisa perhatikan di sini
bahwasanya eksplorasi itu sangat diawali dengan sedimentary basin. Makanya kenapa sedimentary basin adalah ilmu yang sangat perlu kita pelajari pada setiap tahapan eksplorasi dan yang menjadi awal dari suatu proses eksplorasi migas. Maka sebelum kita sampai ke pembahasan sosro pada pembahasan petroleum system, maka pembahasan pertama pada eksplorasi migas adalah proses menguak beberapa informasi terkait sedimentary basin. Baik, selanjutnya pada eksplorasi migas tentunya ada risiko-risiko yang di yang kita ambil dalam proses eksplorasi migas, karena terlebih lagi proses yang melibatkan subsurface ataupun proses yang kita lakukan pada bawah permukaan bumi, tentu ada risiko-risiko yang kita perlu ambil. Ada yang uh, kenapa? Karena proses-proses yang terjadi pada subsurface banyak sekali yang mengontrol. Makanya ada yang mengatakan sebagai uh, proses-proses uncertainty. Maka oleh karena itu ada yang perlu kita perhatikan terkait risiko dalam eksplorasi migas. Baik menurut Otis dan Schneiderman tahun 1997 ada pertama ada pembahasan tentang terkait risiko eksplorasi migas. Ada 4 hal yang dinotis oleh Otis dan Schneiderman. Ada 4 probabilitas. Jadi terkait risiko itu digambarkan oleh besaran probability, yang mana probability itu kan di bawah satu, kecil dari satu, atau yang paling tidak ada peluang berarti nol. Jadi 0 sampai 1. 0 menunjukkan tidak ada peluang dan 1 menunjukkan sangat-sangat ada terjadinya sesuatu hal tersebut. Baik, di sini ada 4 parameter penting dalam penilaian probability dari suatu geologi. Ada probability dari source rock, kemudian probability dari reservoir rock, kemudian trap, dan probability dari migration pada suatu petroleum system. Maka probability dari suatu geologi kita bisa lambangnya sebagai PG atau PG, yang mana adalah hasil perkalian dari 4 parameter ini. Adalah probability source rock, kemudian dikalikan hingga ke probability dari suatu migration. Kita bisa lihat di sini bahwasannya analisis risiko sangat penting. Kita bisa lihat pada diagram di kanan bawah, yang mana risk assessment ini adalah yang menjadi penentu dari kelanjutan dari eksplorasi migas, yang mana dia berdasarkan dari pre-konsep. Jadi adapun tujuan dari mengapa kita harus melakukan risiko ataupun analisis risiko adalah tujuannya untuk meminimalisir ketidakyakinan atau meminimalisir subjektivitas pada konsep play yang kita ajukan pada wilayah tertentu. Baik, di sini menurut Otis 1997 analisis risiko eksplorasi migas, kita bisa lihat di sini ada lembar penilaian yang mana ada 4 komponen tadi, probability atas 4 hal, source rock, kemudian reservoir, trap, dan timing migration. Di sini kita mengkuantifikasi, jadi ada nilai yang terkait ada 5 hal yang menjadi penilaian. Pertama, unfavorable, questionable, kemudian neutral, encourage, favorable. Kemudian angka 0,1 ini mewakili dari 0,1 hingga 0,9. Kita bisa lihat ada berapa nilai yang berkaitan dengan skala berikut, unfavorable ataupun sampai ke favorable. Oke, kemudian selanjutnya kita lanjut pada pembahasan. Baik, di sini yang paling penting terkait value, nilai dari pembahasan yang kita lihat di sini tadi, ada yang unfavorable, questionable, neutral, atau favorable. Jadi pertama, apakah favorable atau unfavorable? Syaratnya pertama berdasarkan dari data, direct data. Jadi favorable atau unfavorable itu berdasarkan data yang diperoleh dari direct data. Jadi favorable dan unfavorable ini diperoleh dari suatu data yang kita peroleh dari direct data. Sedangkan penilaian yang encourage atau questionable itu didapat dari proses indirect data. Misalnya pada data seismik ataupun data well logging, atau pada data direct data itu merupakan core data yang mana sangat bersentuhan langsung antara suatu metode dengan yang menjadi
bahan ataupun sampel yang akan dilakukan pengukuran. Baik, selanjutnya setelah kita memahami value dari suatu nilai dari probabilistik suatu suatu geologi, kita bisa lihat di sini. Pertama, ada analisis risiko terkait pada reservoir siliklastik dan perbedaannya pada analisis risiko pada reservoir karbonat. Kita bisa perhatikan di sini pada basin petroleum system, pada Jambi subbasin, kita bisa lihat di sini. Jadi ada empat parameter yang kita ukur ya. Pertama dari sisi probability source rock, kemudian reservoir rock sampai ke timing migration. Kita bisa perhatikan. Adapun penilaian apakah favorable, apakah tidak, berarti kita bisa lihat kalau nilainya favorable berarti berdasar dari data direct data, sehingga merupakan data coring. Kemudian juga kita bisa lihat dari quality reservoir merupakan data yang favorable, berarti merupakan data yang berasal dari direct data. Kemudian dari trap kita bisa lihat ada persebaran data, adalah questionable, kemudian netral, dan encourage. Berarti kita bisa perhatikan bahwasanya data-data tersebut didapat dari indirect data, terutama pada data well logging ataupun data seismic interpretation. Kemudian pada timing migration kita bisa lihat ada questionable dan encourage, juga sama, merupakan data yang berasal dari data indirect data, sehingga perkalian antara probabilistic source rock kemudian dikalikan dengan probabilistic quality reservoir hingga timing migration akan perkalian tersebut mendapatkan PG-nya dengan skor 0,2348, sehingga berdasarkan kelompok dari nilai probabilistik dari geologi tersebut, maka dari reservoir tersebut maka atau dikelompokkan menjadi risiko menengah, sehingga moderate risk dengan tingkat keberhasilan 0,125 hingga 0,25 atau tingkat keberhasilan 1/4 sampai 1/8. Baik, kemudian pada reservoir karbonat kita bisa lihat bahwasanya yang menjadi perbedaan penting antara reservoir siliklastik dan reservoir karbonat adalah terletak pada sisi reservoir rock. Karena yang menjadi pertimbangan besar adalah pada proses reservoir rock pada karbonat dan pada siliklastik reservoir. Baik, ini kita bisa lihat ada beberapa parameter dan kita bisa lihat hubungan antara parameter. Di sini ada hubungan yang independen, kemudian ada yang hubungan dependen. Kita bisa lihat yang independen tersebut adalah hubungan yang tidak ada hubungan secara pasti, sedangkan dependen adalah hubungan yang sangat berkaitan antara satu parameter dengan parameter lainnya. Di sini kita bisa lihat ada yang independen dari porosity, permeability, dan diagenesis. Karena pada batuan karbonat, adapun nilai porosity dan nilai permeability sangat dipengaruhi oleh proses diagenesis yang terjadi pada batuan tersebut. Kita bisa lihat di sini ada dependent proses, sedangkan pada siliklastik tadi kita bisa perhatikan semua proses yang terjadi adalah proses independen. Baik, di sini kita bisa lihat bahwasanya setelah perkalian hasil dari probabilistik source rock, kemudian reservoir rock hingga ke timing migration, kita bisa lihat bahwasanya risikonya sangat besar sekali dengan probabilistik geologi dengan skor 0,0064 atau besar dari 0,1, sehingga risikonya sangat tinggi sekali dilakukan eksplorasi migas pada wilayah tersebut. Maka oleh karena itu reservoir siliklastik akan memberikan data yang cukup bagus secara probabilistik, tapi yang menjadi penting adalah bahwasanya adapun probabilistik tersebut merupakan hasil yang mana inputnya merupakan data-data yang cukup valid, sehingga validitas dari suatu data penting sekali dalam menilai suatu resiko pada eksplorasi suatu migas. Begitu pada batuan karbonat. Sehingga pada batuan karbonat tersebut perlu betul-betul terkait nilai-nilai dan parameter yang diuji pada proses ini menjadi penting dan menjadi valid dalam prosesnya. Oleh karena itu perlu dalam proses pengambilan data dan sebagainya, validitas adalah hal kunci dalam proses menentukan risiko dari batuan karbonat. Baik,
Di sini tadi penjelasan Otis ya, Otis menurut Otis dan Schneiderman tahun 1997. eh, Kenapa Otis ini menjadi risk assessment yang sering dipakai dalam industri migas? Eh, Paling nggak ada tidak beberapa hal yang menjadi kunci. Pertama, eh, cukup cukup mudah karena tidak banyak parameter yang diujikan, cukup 4 hal saja terkait source rock, probabilistik pada source rock, kemudian pada reservoir, pada trap, dan pada timing migration. Sehingga metode ini lebih lebih banyak dipakai pada industri migas. Sedangkan juga ada risk assessment metode CCOP, ada 7 parameter yang menjadi tolak ukur dari reservoir presence hingga hydrocarbon retention dan accumulation. Sehingga OTIS dan CCOP dalam prakteknya cukup baik dilaksanakan terkait validitas dari angka probabilistik. Oleh karena itu, dua metode tersebut cukup cukup baik dilaksanakan dalam asesmen suatu eksplorasi migas, dan tentunya harapannya menjadi baik dalam penilaian atau asesmen dari suatu eksplorasi migas, dan tentunya akan memberikan probabilistik yang baik pada proyek eksplorasi migas yang kita lakukan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.